Hari ini akan saya prediksi bintang Scorpio. Bagaimanakah keberuntungan dan apa saja yang harus diwaspadai di tahun 2023. Ini bintang yang terakhir ya, karena sudah 12 bintang sama Scorpio ini yang sudah saya prediksi. Kalian bisa lihat di channel saya untuk memprediksi, untuk mencari tahu prediksi-prediksi bintang kalian ya. Baiklah, saya kocok dulu untuk bintang Scorpio. Apa sajakah yang akan terjadi di tahun 2023? Berhubung ini prediksi general, jadi tidak bisa mengcover semua energi dari kalian-kalian yang di dalam naungan bintang Scorpio. Jadi nanti ada yang tembus sedikit, mungkin juga ada yang tidak sesuai dengan perjalanan hidup kalian ya. Jadi tolong dimaklumi. Yang pertama untuk asmara bintang Scorpio. Asmara. Ada justice teman-teman, bisa diartikan ada potensi untuk bercerai atau bisa diartikan menuntut adanya keadilan. Dengarkan suara hati sebelum memutuskan itu. Merenung ke dalam, relaksasi, mungkin kamu butuh untuk healing ya, atau untuk meditasi atau berdoa. Kemudian merencanakan sesuatu, memulai sebuah hubungan agar ada kebahagiaan ya. Kemudian untuk karir bintang Scorpio, karirnya ada simbol ego, hati-hati. Selanjutnya karir, ada simbol di mana kamu ingin melakukan sesuatu atau memulai sesuatu, cuman di sini kamu belum tahu apa yang akan terjadi di depannya dan kamu sudah memikirkan sesuatu yang negative thinking ya. Ada kesuksesan di sini untuk karir, tapi juga ada pailit. Oh, ini tadi bisa diartikan kamu ada keinginan untuk sukses, tapi masih dibayang-bayangi pikiran-pikiran negatif ya. Ada amanat atau ada tugas, butuh pengorbanan. Untuk karirnya ini harus diwaspadai ya teman-teman, ada kesuksesan juga ada kepailitan. Kemudian untuk keuangan Scorpio, keuangan kurang bagus, sakit hati, transformasi, keuangan sangat-sangat harus diperhatikan. Harus berbanyak sedekah di sini untuk mendongkrak rezekimu. Di sini nanti akan ada seseorang yang menawarkan sesuatu terkait keuangan dan menawarkan kerjasama kayaknya ya. Selanjutnya untuk kesehatan bintang Scorpio. Kesehatan. Ada simbol love. Ada kondisi kabar-kabar baik. Hati-hati. Bisa diartikan apa ya, kamu sensitif, kamu kurang peka, atau kamu kondisi tubuhmu ini sangat-sangat lemah, kayak begitu artinya. Ada sebuah perjalanan dan di sini bisa sembuh kembali. Artinya seperti ini teman-teman. Untuk asmara saya mengartikan dua versi ya. Dua versi ini, misalnya kalian sudah bercerai dengan pasanganmu atau berpisah dengan pasanganmu, tapi di sini kamu harus mendengarkan suara hati. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Harus bangkit lagi di sini. Kamu harus berbanyak untuk bisa healing ya, bisa relaksasi agar hidupmu bisa lebih nyaman lagi setelah menghadapi terpaan yang mungkin membuatmu sakit hati.
Dan di sini mulailah saatnya untuk merencanakan masa depan, membuka hati, memulai kembali yang pada akhirnya kamu bisa bahagia nantinya dengan seseorang. Jadi setelah menghadapi masa-masa yang menyedihkan, kemudian kamu harus kuat, harus bangkit, harus relaksasi, dan harus merencanakan masa depan, dan disinilah kamu nantinya akan bisa lebih baik lagi hidupmu. Atau artinya seperti ini. Dalam kondisi rumah tangga yang carut marut, ada potensi untuk bisa bercerai. Tapi sebelum perceraian itu terjadi, cobalah untuk direnungkan kembali. Untuk dipertimbangkan kembali. Dengarkan suara hatimu, apakah bercerai nanti lebih bagus daripada tidak bercerai. Nah, di sini ketika kamu mempertahankan itu untuk tidak bercerai, tapi kamu harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasanganmu, dan harus bisa menyusun rencana ke masa depan agar hubungan kalian bisa lebih baik lagi, yang artinya memperbaiki sebuah hubungan yang tadinya kurang harmonis menjadi lebih baik lagi. Dan kayaknya ini kamu akan ada keberhasilan untuk memperbaiki itu, dan keluargamu bisa lebih bahagia. Cuman di sini ada kebahagiaan dari 3 orang, yang artinya kebahagiaan ini masih awal. Nah, masih awal ini berarti nanti akan ada cobaan-cobaan hidup lagi. Yang namanya rumah tangga tidak selalu mulus kan teman-teman. Selalu ada saja kerikil-kerikil yang harus dihadapi. Untuk pekerjaan di sini kamu harus diwaspadai juga. Karena ada kondisi-kondisi di mana pekerjaanmu bisa pailit atau pekerjaanmu bisa berakhir di sini. Untuk sukses perlu pengorbanan, perlu kerja keras, tidak hanya menunggu saja. Dan di sini teman-teman ada ego yang terjadi, yang artinya ada kondisi-kondisi kurang bagus dalam pekerjaanmu. Dan itu membuatmu agak ada keraguan, masa depan saya ini gimana ke depannya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga di sini juga ada kesuksesan. Kartu kesuksesan ini berdampingan dengan kartu kematian. Jadi jangan berbangga dulu ketika kamu memiliki usaha yang begitu sukses. Karena ada naik turun roda berputar di dalam kehidupan pekerjaan. Bisa jadi setelah kamu sukses, kemudian kamu kehilangan pekerjaan, atau kamu mengalami kerugian, atau bisa juga mengalami pailit. Makanya di sini jadilah orang yang amanah di dalam menjalankan pekerjaan, supaya ada perhatian khusus bosmu kepadamu. Di sini ada simbol kepercayaan. Nah, simbol kepercayaan ini harus dipegang teguh agar ada perhatian khusus padamu. Dan di sini untuk sebuah kesuksesan juga begitu. Harus diperjuangkan, tidak hanya sekedar menunggu. Ketika kamu hanya menunggu, hanya minta dimengerti, yang terjadi karirmu juga akan kurang terpuruk. Jadi intinya diprediksi untuk karir ini, kamu harus hati-hati karena karirnya ini ada kondisi, ada baik juga ada buruk. Baiknya ini tinggi, buruknya juga tinggi. Jadi langsung diangkat, langsung brus seperti itu ya. Habis ditinggikan kemudian dibanting di dalam karirmu seperti itu. Makanya di sini harus hati-hati dalam berkarir, karena ada potensi habis ditinggikan kemudian dijatuhkan. Kalau lagi ada kesuksesan jangan berbangga dulu. Kalau lagi jatuh juga jangan mengeluh. Jadi sebelum hal ini terjadi, sebelum kejatuhan ini terjadi, alangkah baiknya gimana caranya kamu bisa mempertahankan kesuksesan tersebut ya teman-teman. Namun ya begitu tadi, dalam bekerja kamu harus amanah, harus bisa orang itu nyaman bekerja denganmu. Karena kalau nggak nyaman ya nanti bisa ada simbol rilis, pekerjaan yang bisa berakhir atau pekerjaan yang mengalami kondisi pailit. Tapi juga nggak bisa dipungkiri tahun 2023 kondisi ekonomi memang kurang bagus. Mungkin juga itu berefek pada pekerjaanmu ya teman-teman. Selanjutnya untuk keuangan. Keuangan di sini kamu ada kondisi sakit hati oleh
seseorang, pada seseorang. Dan itu membuat keuanganmu menghadapi kondisi yang kurang bagus. Dan kamu kesal pada orang tersebut. Atau kondisi keuangan yang begitu kurang bagus dikarenakan kondisi perekonomian yang seperti ini. Dan di sini disarankan kamu untuk memperbanyak sedekah. Kenapa sih begitu? Ya, jawabannya rezeki banyak dan rezeki seret itu tergantung dari karma baikmu. Ibaratnya kalau ATM rezekimu banyak, kamu bisa menarik uang sesukamu. Tapi kalau ATM rezekimu sedikit, yang kamu tarik juga sedikit. Rezeki yang akan menguji dalam kehidupanmu sedikit. Nah, ketika tabunganmu sedikit, ya harus ditambahi lagi. Makanya di sini disarankan untuk perbanyak sedekah, untuk mengisi ATM karma baikmu seperti itu, agar rezekimu nanti ke depannya juga bisa stabil ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan ada seseorang yang datang untuk menawarkan sebuah kerjasama terkait dengan keuangan. Tapi juga kamu harus hati-hati di sini dalam menjalin sebuah kerjasama. Jangan gegabah, dipertimbangkan baik-baik untung ruginya. Nah, harus jeli dalam memilih teman kerja ya. Selanjutnya untuk kesehatan. Kesehatan di sini ada kondisi-kondisi kamu agak sensitif kesehatanmu. Agak kurang bagus. Nah, ketika kesehatanmu kurang bagus ini, kamu jangan melakukan perjalanan dulu, tunda dulu. Karena di sini ada simbol kondisi kesehatan yang sensitif, tapi kamu nekat untuk melakukan sebuah perjalanan. Walaupun nantinya kamu juga sehat-sehat saja. Tapi ya jangan sembrono loh ya, sekalipun kartunya endingnya sehat, tapi di sini ada awal-awal kartu yang kurang bagus untuk kesehatanmu. Dan untuk melakukan sebuah perjalanan jauh harus diperhatikan dulu kesehatannya dalam memutuskan sebuah perjalanan ya. Jangan nekat untuk melakukan perjalanan jauh ketika kondisinya kurang sehat. Nah, selanjutnya akan saya prediksi bagian tubuh manakah yang harus diwaspadai oleh bintang Scorpio ini. Bagian tubuh manakah yang harus diperhatikan untuk bintang Scorpio ini? Bagian kepala. Kepala kondisinya seperti apa? Kepala ada perlindungan, bisa dikatakan baik. Tenggorokan semangat. Semangat ini bisa diartikan jangan terlalu berlebihan dalam misalnya merokok, dalam konsumsi minyak bergoreng, makanan bergoreng dan lain sebagainya ya. Harus diperhatikan. Paru-paru masih dalam kondisi bagus. Jantung di sini harus diperhatikan, ada kondisi-kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ginjal bagus. Perut ada Summon Healing Wisdom. Perut harus diperhatikan. Cobalah untuk menjaga perut dengan cara-cara yang misalnya cara-cara tradisional dan lain sebagainya. Misalnya kalau kamu sakit mah, cobalah untuk minum kunyit dan lain sebagainya seperti itu, karena disarankan untuk mengobati apa yang kamu rasakan di perutmu dengan cara-cara yang tradisional di sini. Jadi bisa dikatakan masih belum begitu membahayakan. Mungkin ada keluhan ringan ya. Untuk bawah perut bisa diartikan bagus. Untuk kaki ada perubahan, ada perlompatan. Mungkin di sini kakimu terlalu capek atau bagaimana ya. Jadi perlu diperhatikan. Sebenarnya untuk kesehatan bintang Scorpio ini bisa dikatakan baik-baik saja loh ya. Kalaupun ada keluhan ya keluhan ringan. Cuman di sini ya gitu. Kalau melakukan perjalanan, cobalah perhatikan kondisi tubuhmu. Jangan nekat memutuskan sebuah perjalanan ketika kamu lagi kurang enak badan. Walaupun nanti awalnya ada simbol kesembuhan, ada simbol vitalitas yang luar biasa, tapi jangan abaikan untuk menjaga kesehatanmu, karena prediksi ini juga bisa berubah loh ya. Ketika kamu misalnya karena prediksinya bagus, kemudian kamu lengah, kamu lalai, kamu takabur, tidak berusaha memaksimalkan, yang terjadi bisa berubah menjadi
kondisi yang kurang bagus. Nah, ketika prediksinya jelek tapi kamu berusaha untuk bangkit, berusaha gigih, berusaha, yang bisa mengubah prediksi jelek menjadi prediksi yang bagus dikarenakan usahamu itu tadi. Yang intinya di sini, hidup harus selalu introspeksi diri. Hidup harus selalu berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Jangan berdiam diri saja ya. Seperti itu teman-teman, yang baik-baik kita aminkan, yang buruk-buruk jadikan sedia payung sebelum hujan.